Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Agung Haryanto, dan di sini saya membuat media pembelajaran materi agama kelas 2 semester 1 dengan subbab sholat kewajibanku. Saya mengajar di SDN 2 Sugemane, Kecamatan Dawaharjo, Kabupaten Grobogan. Di sini pengertian sholat. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian sholat. Sholat artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai gerakan serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan takbiratul ihram itu dengan niat Allahu Akbar sampai salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang ditanyakan pertama kali saat nanti kita di kiamat. Ya. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya akan menjelaskan sedikit. Jadi nanti jika kita di akhirat, yang dipertanyakan itu bukan dari rezeki kita, yang ditanyakan bukan dari harta kita, yang ditanyakan bukan dari pangkat kita dan sebagainya, tapi yang pertama ditanyakan adalah sholat kita. Kita sudah menunaikan sholat atau belum, sholat kita sudah benar atau belum gitu ya. Dan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, berarti ini adalah gambaran jika orang yang berbuat keji dan mungkar berarti dia tidak melaksanakan sholat, ataupun sholatnya itu bolong-bolong atau ada yang ketinggalan gitu. Jika orang yang melaksanakan kewajiban 5 waktu sholat itu, dipastikan orang itu terhindar dari kelakuan atau perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji bagi yang mampu. Sholat 5 waktu itu hukumnya fardu. Fardu artinya wajib. Wajib itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Jumlah rakaat dalam sholat fardu ada 17 rakaat. Sholat, nah ini jumlah rakaat dalam sholat. Ini ada sholat subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur atau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat, atau yang biasa disebut Islam. I-nya isya, S-nya subuh, L-nya luhur atau zuhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi setiap waktu itu berbeda jumlah rakaatnya. Yang paling sedikit itu subuh. Meski waktu subuh itu 2 rakaat, tapi susah untuk dijalankan atau dilaksanakan. Terus hal yang membuat sholat agar sholat kita menjadi khusyuk, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu harus berniat. Niat kita harus tulus beribadah. Yang kedua, menjaga pandangan tempat sujud. Saat kita sudah sholat, berniat menghadap kiblat, menghadap kiblat dan melihat tempat sujud, kita harus menjaga pandangan tempat sujud. Umpama sudah sholat, ada kejadian atau ada orang di samping melakukan hal sesuatu, kita tetap fokus, jangan melirik atau melihat ke samping. Itu bisa membuat sholat kita tidak sempurna atau bahkan bisa membatalkan sholat kita. Dan yang 3, menjaga konsentrasi dan fokus. Nah ini yang kedua tadi, jika sudah berdiri sholat, sudah melaksanakan sholat, harus fokus ya, dan konsentrasi. Tidak boleh memikirkan atau mengingat hal-hal yang kurang penting ya, terlebih urusan dunia itu harus ditinggalkan sejenak untuk melaksanakan sholat tadi. Yang keempat, tumaninah, berarti ketenangan atau tenang waktu sholat. Tidak boleh goyang-goyang ataupun
ataupun senggol-senggol temennya itu nggak boleh ya, tidak boleh, harus tenang, berdiri seperti mantap gitu, tumakninah namanya. Selanjutnya yang kelima itu membaca ayat-ayat dengan benar. Nah, saat kita sudah niat baca niat sholat, membaca Al-Fatihah, surat-surat pendek dan bacaan lainnya itu harus diusahakan harus benar ya, benar bacaannya. Yang keenam, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Nah, ini keutamaan berjamaah pahalanya 27 dilipat gandakan. Nah, makanya kita diwajibkan, khusus yang laki-laki itu wajib untuk berjamaah ya. Yang terakhir itu berjamaah juga penyempurna bacaan. Nah, ini balik ke yang nomor 5. Umpama kamu sebagai makmum, bacaan kamu masih kurang atau ada yang lupa atau dan sebagainya, jika kamu berjamaah nanti bacaan kamu itu menjadi sempurna atau disempurnakan oleh imam. Jadi utamakan berjamaah biar kita menjadi sempurna dan mendapat pahala 20 derajat. Ayat tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat ke-103. Nah, ini penguat atau penjelas bahwa sholat itu fardu. Fardu itu tadi sudah Bapak jelaskan, atau sudah saya jelaskan, yaitu wajib bagi orang muslim. Wajib itu apa? Jika kita laksanakan kita mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Terus ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau saya itu lagi sakit atau lupa? Nah, kalau sakit itu kita harus menggantinya. Contoh saya terkena penyakit kulit, nggak boleh kena air, itu harus tayamum. Umpama nggak bisa gerak, kita nggak sholat sehari. Nah, sehari itu ada 5 kali, jadi kita harus mengkodoknya di lain waktu kalau kita sudah sembuh, mengganti 5 kali tersebut ya, karena wajib, karena kita orang muslim harus mengganti. Ibaratnya kita hutang harus membayar. Dan di ayat tersebut dijelaskan ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktunya itu sudah ditentukan, umpama maghrib itu jam 5:30 atau jam 6 sore gitu. Nggak boleh maghrib dilakukan jam 7 malam, itu nggak boleh. Sudah ada waktunya, sudah kita tentukan. Nggak boleh seenaknya atau tidak sesuai dengan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan niat sholat 5 waktu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal subahi ta'ataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini makmum, kalau kita jadi makmum ini tidak ada makmum ataupun imam, ini jadi sholatnya sendiri ya. Kalau mau makmum dikasih makmum, kalau imam dikasih imam. Nah, ini niat sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbit. Waktunya yaitu sekitar jam 4.30 sampai jam 5.30 pagi ya. Jumlah rakaatnya yaitu 2. Selanjutnya niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nah, kalau mau makmum ditambah makmum, kalau mau jadi imam tambah imamah lillahi ta'ala. Waktu sholat zuhur yaitu waktu tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan sesuatu yang ada di bawahnya hampir sama panjangnya. Contohnya kita berdiri di siang hari. Nah, tinggi bayangan kita itu hampir sama dengan tinggi kita. Itu berarti sudah waktunya masuk sholat zuhur. Nah, kalau nggak ada jam atau di hutan atau di mana kita lagi tidak memakai jam atau tidak mengetahui waktunya, tapi ingin melaksanakan sholat, yaitu waktunya dilihat dari matahari tadi atau mengira-ngira ya. Kalau dari jamnya yaitu waktunya jam 12 siang, sekitar itu jam 12 sampai jam 12.30 sekitar itu. Untuk waktu
WIB waktu Indonesia bagian barat ya. Jumlahnya yaitu 4 rakaat. Selanjutnya niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba rakaat mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini seperti tadi, jika mau menjadi makmum tambah makmumah, jika menjadi imam tambah imamah. Waktunya sholat yaitu waktu sholat asar dimulai dari bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri sampai matahari hampir terbenam atau cahaya matahari belum warna kuning. Berarti di sholat zuhur tadi kita melihat bayangan kita udah agak panjang, berarti itu udah masuk waktu asar atau sekitar jam 15.30, sekitar jam 4 waktu WIB waktu Indonesia bagian barat. Jumlah rakaatnya yaitu 4 rakaat. Selanjutnya niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Waktu sholat maghrib dimulai dari matahari terbenam sampai mega merah hampir hilang. Umpama kalau sore-sore sudah ada mega atau awan itu yang merah-merah agak oren-orenan gitu, nah itu udah mulai waktu sholat maghrib. Waktunya yaitu atau jamnya sekitar jam 17.45 WIB waktu Indonesia bagian barat. Jumlah rakaatnya 3 rakaat. 3 rakaat ini dari kata salasa, dari usolli fardhal maghribi salasa. Nah, salasa itu dari bahasa Arab yaitu 3, angka 3. Selanjutnya sholat isya, niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba rakaat mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, niat sebelumnya makmum jika ingin jadi makmum dibaca makmum, jika ingin menjadi imam dibaca imamah gitu, imamah lillahi ta'ala, tergantung kondisinya mau sholat sendiri, makmum atau imam. Waktu sholat isya dimulai dari hilangnya mega merah sampai fajar shiddiq hampir terbit, atau waktunya yaitu sekitar jam 19.05, sekitar jam 19 sampai jam 19.30 itu sudah masuk waktu sholat untuk daerah WIB waktu Indonesia bagian barat. Terus ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika saya ketiduran Pak, habis maghrib atau habis isya jam 7 tidur tapi lupa sholat, bangun-bangun jam 1 atau jam 12. Nah, itu nggak apa-apa, kita bangun, kita langsung melaksanakan sholat. Nah, syukur-syukur kita tambahin waktu sholat, yaitu sholat sunnah seperti tahajud dan witir. Jumlah rakaat sholat isya itu 4 rakaat. Selanjutnya di sini langsung kita atau saya jelaskan gerakan sholat. Nah, yang pertama yaitu berdiri tegak membaca niat. Nah, ini sudah ada arah panah yang saya buat. Ini matanya waktu kita sholat, kita sholatnya menghadap kiblat ya, menghadap kiblat, dan matanya harus melihat ke tempat sajadah. Nah, bentuknya posisinya badan kita kayak gini, tegak lurus, tangan kanan kiri, dan mata melihat ke sajadah, nggak boleh ke kanan kiri atau sebagainya, harus fokus ke depan ya. Membaca niat, nah, sesuai niatnya tadi, mau sholat maghrib umpama baca niat sholat maghrib, mau sholat isya baca niat sholat isya. Terus yang kedua yaitu membaca takbiratul ihram setelah niat tadi. Terus habis niat langsung takbiratul ihram. Gerakannya seperti ini, seperti gambar. Nah, tangannya sejajar atau rata dengan kuping. Nah, ini harus rata, ini seperti arah panah ini, tangannya sejajar sama kuping, dan habis membaca niat terus takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Selanjutnya gerakan yang ketiga yaitu bersedekap. Nah, setelah takbiratul ihram tadi yang kedua, yang ketiga bersedekap. Nah, gambarannya gerakannya yaitu seperti ini, kita berdiri tegak dengan tangan kita bersedekap seperti ini, seperti gambar ini, di arah panah ini, tangan kita
antara di perut dan di dada ya, antara perut dan dada. Dan kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kita kemudian membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Anas, Wal Asri, nah, gitu. Yang pendek-pendek aja ya. Setelah itu lanjut yang keempat, yaitu gerakan rukuk. Gerakan rukuk seperti ini, gambarnya seperti ini, bentuknya kayak huruf L. Nah, ini gambar yang atas, arah panah atas ini menunjukkan kalau punggung kita harus rata, kepala kita harus rata, punggung dan kepala harus rata menghadap ke tempat sajadah. Nah, ini matanya menghadap sajadah ya. Ini mata kita menghadap sajadah, tangan kita memegang lutut, nah, lutut kanan kiri, bentuknya seperti ini gambarannya. Dan kita membaca bacaan rukuk yaitu ini, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, selamat 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, nah, cukup 3 kali. Setelah itu gerakan yang kelima yaitu i'tidal, yaitu berdiri setelah rukuk. Nah, setelah kita rukuk tadi bentuknya yang seperti ini, yang bentuknya kayak L tadi, kita berdiri tegak lagi. Nah, berdiri tegak tapi matanya tetap menghadap ke arah sajadah ya. Dan kita membaca bacaan i'tidal yaitu Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan i'tidal. Selanjutnya setelah membaca i'tidal atau gerakan i'tidal, kita ke gerakan selanjutnya yaitu sujud. Sujud gambarannya kayak gini gerakannya. Kita tengkurap kayak tengkurap itu. Kakinya ini ada arah panah, kakinya itu menjinjit. Tangan kita seperti ini gambarnya. Dan kita membaca bacaan sujud yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selamat 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bacaan sujud. Selanjutnya di nomor 7 yaitu duduk di antara 2 sujud atau iftirosi. Ini digambar kayak bersila, kita duduk kayak bersila ya. Kakinya satu tetap dijinjit, terus tangannya di paha, dan mata kita fokus melihat ke tempat sujud atau sajadah. Dan bacaan iftirosi atau duduk di antara 2 sujud yaitu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah sujud atau setelah duduk di antara 2 sujud tadi, kita ke nomor 8 yaitu sujud yang kedua ya. Yang kedua bacaannya seperti tadi, gerakannya pun sama seperti tadi, tengkurap, kaki menjinjit, dan kita tetap sama bacaan yang tadi. Sujud yang pertama yaitu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi selama 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup 3 kali. Selanjutnya di nomor 9 yaitu tahiyat akhir, atau ini gerakan yang terakhir. Duduknya seperti ini, mata tetap menghadap ke arah sajadah seperti arah panah ini. Dan tangan ini ada arah panah ini menunjukkan tangan ini, nanti kita saat telunjuknya kita keluarkan atau kita juding kayak gini, menunjukkan jari kita. Bacaan tahiyat akhir yaitu ini, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus ini ada merah-merah, ayat merah atau saya tandain merah. Ini bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Ini apa Pak maksudnya? Ini saya tandain merah, ini tanda kalau kita mau mengacukan jari. Mau telunjuk kita kan sholat gini, terus kita mengacukan jari
gini. Nah, itu waktunya kapan? Itu yaitu pas kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu artinya adalah dari ayat ini yaitu tiada Tuhan yaitu cuma Allah yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan lain yang hanya kita sembah, yaitu cuma Allah yang wajib kita sembah ya. Makanya kita menunjuk cuma satu hanya Allah, nggak ada yang lainnya ya. Ataupun dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan hanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Selanjutnya gerakan yang 10 yaitu salam atau gerakan yang terakhir. Nih, duduknya kayak gini dan kepala kita noleh ke kanan atau melihat ke bahu, ke kanan atau ke bahu ya. Sambil membaca assalamualaikum warahmatullahi, terus menoleh ke kiri lagi, baca assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Kanan dulu baru kiri. Nah, setelah itu tadi gerakan sholat tadi ada 10 dari takbiratul ihram atau dari Allahu Akbar sampai salam. Dan di sini ini adalah hikmah melaksanakan sholat. Hikmah itu yang kita dapat jika sholat. Nah, apa sih yang saya dapat jika saya melaksanakan sholat? Nah, ini hikmahnya atau yang kita dapat saat kita sholat, kita melaksanakan sholat. Yang pertama, selalu ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipastikan jika orang yang sering sholat berarti dia makin dekat dengan Allah. Yang kedua, menjadi disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Karena sholat itu waktunya berbeda-beda. Nah, kalau orang yang disiplin pasti sholatnya tidak pernah ketinggalan. Umpama sholat maghrib jam 6, dia tidak pernah ketinggalan setengah 7 atau jam berapa, sesuai waktunya. Berarti itu dinamakan disiplin, tepat waktu. Nah, itu termasuk anak yang disiplin. Yang ketiga, menjadi penyabar. Nah, penyabar maksudnya apa? Karena kita sholat, kita mengikuti imam tidak tahu bacaan imam itu panjang atau pendek, lama atau tidak, itu tergantung imamnya. Kita nggak bisa memilih. Nah, itu termasuk jika kita menjadi makmumnya, kita akan menjadi orang yang penyabar, nggak keburu-keburu ya, nggak buru-buru. Kita tetap ikut imam. Yang keempat, hidup lebih tenang. Nah, kalau orang sudah melaksanakan sholat, hidupnya pasti tenang ya, tidak terlalu berambisi untuk mengejar dunia. Bersemangat boleh, mengejar dunia boleh, tapi harus diimbangi dengan ibadah sholat tadi. Nggak boleh ninggalin sholat, karena sholat ini adalah kewajiban. Pak, tapi saya sibuk sekali. Ya, sesibuk-sibuk apapun, sempatkanlah waktu untuk sholat. Toh sholat itu cuma berapa menit? Paling lama mungkin cuma 5 menit. Masa kita diberi Allah waktu 24 jam dalam sehari, cuma kita untuk sholat 3-5 menit itu aja, masa nggak bisa menyempatkan untuk mengingat Allah ya. Dan yang kelima, rendah hati atau tawadhu. Nah, orang yang sholat pasti rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena dia merasa bukan apa-apa. Waktu dia sholat itu dia bersujud, ya Allah, ternyata saya itu bukan apa-apa karena saya adalah makhluk biasa sama seperti orang lain. Nah, yang membedakan adalah kita di mata Allah adalah ketakwaan atau ibadah. Nah, sholatnya tadi termasuk. Nah, Allah senang kalau hambanya atau kita sebagai umatnya yaitu yang rajin ibadah. Nah, meskipun kamu kaya, punya segalanya, tapi kalau tidak melaksanakan sholat, percuma, di mata Allah bukan apa-apa itu. Allah lebih suka orang yang beribadah dan bekerja keras ya. Yang keenam yaitu selamat dunia akhiratnya. Dipastikan orang yang melaksanakan sholat ataupun tidak meninggalkan ataupun tidak telat dalam sholatnya, itu insya Allah akan menjamin kehidupannya di dunia dan di akhirat. Itu saja materi dari saya ya. Jika ada kurang atau salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.